Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Tadi kita melafazkan kalimat kebanggaan Allah bila hambanya melafazkan itu, la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah, tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Tiada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Tiada yang memiliki, menguasai alam semesta ini kecuali Allah. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Setiap helaan nafas la ilaha illallah, sampai akhir nafas la ilaha illallah. Berarti orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tidak mau berpisah dengan la ilaha illallah. Afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang sangat amat utama dari semua kalimat zikir yang utama. Dan para nabi sebelumku sampai kepada aku, la ilaha illallah. Nah, ini harapan, ungkapan orang-orang beriman yang selalu ingin berzikir kepada Allah. Karena zikir itu silatullah, silaturahim, silaturahman, menyambung diri dengan Allah Jalla Jalaluh, menyambung diri dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahu Akbar. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cinta dengan Allah. Allah pun mencintai orang-orang beriman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khashiya rabbah. Orang beriman itu ingin ridha Allah, karena itu Allah meridhai mereka. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh orang beriman agar Allah ridha. Karena itu orang beriman mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah kulla ahyani. Hatta yanam la yanam. Sampai tidur beliau pun tidak tidur. Mata terpejam, tapi hati ingat Allah. Ini tentu karena beliau sebagai Rasul Allah, maqam yang paling tinggi, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allah jaga hati beliau selalu ingat Allah. Hafizallah qalbahu fi zikrillah. Karena memang beliau berjuang menjaga zikir, karena itu Allah menjaga zikir beliau. Ikhwan fillah, cahaya hati yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Kalau kita terus berzikir kepada Allah, berjuang di mana, kapan, bahkan situasi kayak apapun, senang ingat Allah, susah ingat Allah, maka Allah jaga ingatan kita kepadanya. Siapa yang saat senang ingat Allah, maka saat ia sulit, Allah pun akan mengingat dia. Saat kita sulit nanti saat sakaratul maut, saat di alam kubur, saat di akhirat, amat sangat butuh kita pertolongan Allah. Maka siapa yang di dunia ini ingat Allah, nanti di akhirat Allah pun akan ingat dengan hamba ini. Tanya berjawab, dayung bersambut, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Apalagi hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Karena itulah zikir ini membangkitkan semangat ibadah, selera taat. Subhanallah. Bahkan akhirnya zikir itu menjadi kepribadiannya. Pribadi berzikir. Berarti pribadi Al-Quran, afdalul zikir qiraatul Quran.
Seutama-utama zikir Al-Quran. Kalau orang banyak berzikir sesuai dengan zikir yang dituntun oleh Al-Quran, dari membaca Al-Quran sampai mengamalkan pesan zikir dalam Al-Quran, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahal azim. Semuanya diamalkan dengan keikhlasan, dengan jihad, mujahadah ruhiyah, kesungguhan yang luar biasa, maka zikir akan menjadi kepribadiannya. Dan ini tanda cinta Allah kepada hamba yang terus berzikir, sehingga Allah hiasi kepribadiannya selalu berzikir. Bagaimana pribadi berzikir? Ya Allah, jadikanlah setiap helaan nafas kami, setiap denyut jantung kami, sampai akhir hayat kami, sampai nafas yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah keinginan orang beriman. Maka zikir menjadi kepribadiannya. Kalau zikir menjadi kepribadiannya, berarti Allah ghayatuna, Allah tujuannya. Karena setiap lafaz zikir pasti ada lafaz Allahnya. Kalau tidak ada lafaz Allahnya, ay lafzul jalalah, bukan zikir namanya. Subhanallah, Allah, alhamdulillah, lillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, hasbunallah, inna lillah, assalamualaikum warahmatullah. Selalu ada kalimat Allah. Kalau tidak ada kalimat Allah, bukan zikir namanya. Harus ada lafzul jalalah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allah tujuannya. Jadi tujuan hidup ini Allah. Allah tujuannya, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya. Itu yang dia incar-incar. Jadi jelas sekali tujuan orang beriman hidup di dunia ini. Kemudian Ar-Rasul qudwatuna, Ar-Rasul uswatuna. Rasul teladannya. Dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur pun mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur Rasulullah berwudu, sebelum tidur Rasulullah berzikir, menghadap kiblat dalam tidurnya, miring, kepala utara kaki selatan. Subhanallah. Lalu dunia ini pun menjadi majelis zikir. Dunia nan luas ini menjadi majelis zikir. Kenapa? Karena dimanapun dia berada, dia berzikir. Dan ia melihat sesuatu, ingat Allah. Melihat burung, subhanallah, bagaimana Allah menerbangkan burung itu. Kagum dia, ingat Allah. Lihat makhluk Allah, manusia beragam-ragam. Coba lihat pagi-pagi waktu bekerja, bermacam-macam manusia bergerak mencari karunia Allah di muka bumi ini. Subhanallah. Ingat Allah lagi dia. Ikan melihat makhluk Allah bisa hidup dalam air, kagum kepada, ingat Allah. Maka dunia menjadi majelis zikir. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan, membuat dia ingat Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah. Bumi menjadi masjid. Karena orang yang senang berzikir itu senang dengan rumah pusatnya zikir, yaitu masjid. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Di rumah Allah, di masjid diperintahkan zikir. Karena senangnya ke masjid, senang dia berzikir, bumi menjadi tempat ia selalu berzikir. Karena bumi sendiri berzikir. Kemudian rumahnya, kantor, hotel sekalipun menjadi mushola bagi. Salat sunnah abdulnya di mana? Di rumah. Salat wajib abdulnya di masjid. Abdulus salatu salatil mar'i, abdulus salati salatul mar'i fi baitihi al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib. Allahu Akbar. Tempat duduknya, meja kerjanya, berpijaknya, kamar tidurnya, hamparan sajadah. Jadi terjaga selalu zikirnya. Makanya disebut zikir yang menjadi kepribadiannya. Bicaranya dakwah,
Tidak ada zikir yang paling utama kecuali mengajak orang untuk zikir kepada Allah, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Amal yang paling mulia, amal yang paling disukai oleh Allah, zikir yang paling hebat adalah dakwah. Dan ia mengamalkannya sebelum ia mendakwahkan kepada orang lain, sehingga ia pantas berkata bahwa dirinya adalah bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah, bagian orang-orang yang pasrah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pribadi zikir itu mengajak orang berzikir. Az-zakir wal muzakkir. Karena itu ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa itu wali Allah? Idza ra'aitahu, bila engkau melihat dia, bila engkau bertemu dia, wali itu, engkau ingat Allah. Kalau engkau menatap wajahnya, engkau ingat Allah. Ya memang orang itu dikenal berdasarkan apa orang itu dikenal. Kalau orang itu tokohnya maksiat, oh ya orang kebayang maksiatnya. Kalau dia suka goyang-goyang, orang melihat wajah dia kebayang goyangnya. Kalau orang itu soleh, senang ke masjid, orang melihat dia kebayang senangnya dia ke masjid. Begitu pula orang itu senang berzikir, maka kalau orang melihat dia terbayang zikirnya, dan orang itu terajak hanya untuk berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Diamnya zikir. Jadi zikir yang menjadi kepribadian itu kalau dia diam berzikir, karena dalam diamnya dia ada tafakkur. Akhirnya tadakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang malam, adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, ulul albab. Dan mereka berzikir kepada Allah. Berzikir. Berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat Allah. Karena terkagum-kagum dengan nikmat Allah tadi, di mana hasil tafakurnya melahirkan ilmu yang membuat dia sujud tersungkur takut kepada Allah, yang membuat dia selalu ingat Allah. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Ternyata tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan di muka bumi ini. Semua mengandung hikmah dan rahmat. Diamnya saja zikir, dan kita akan tahu. Kalau tersentak atau terkejut, refleks dia akan menyebut Allah. Tanda zikirnya sudah hidup dalam diri. Kemudian nafasnya tasbih. Allah, 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 Allahu Akbar. Matanya rahmat. Mata orang berzikir itu rahmat, karena orang berzikir itu dekat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena itu dia punya sifat rahmat. Dipercikan oleh Allah sifat rahmat, karena kedekatannya dengan Maha Rahmat itu. Rahmat. Penyayang, pengasih, penyantun, pelindung, pendamai. Allahu Akbar. Kemudian telinganya terjaga. Kabarkan berita gembira, yastami'una qaula, yang mendengar semua perkataan. Fayattabi'una ahsan, tapi memilah-milih mana yang baik. Dia mau dengar yang baik-baik. Ia mau mendengar Al-Quran yang dibacakan, itulah yang paling senang ia dengar. Azan baginya nada musikal batin yang terindah. Ia ingin mendengar pengajian dakwah
dan dia senang dengan nasihat-nasihat. Alangkah rendah hatinya orang mukmin itu. Sealim apapun, gelar apapun dia miliki, tetap dia ngaji lagi. Kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimun al-kitab bima kuntum tadrusun. Generasi rabbani itu yang mengajar dan belajar. Itulah sebaik-baik umat. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian itu yang mengajar kemudian belajar. Jarang itu mau orang belajar. Tapi udah ngetop, udah hebat. Jadi kiai, jadi ustadz, nggak mau lagi belajar. Tapi orang yang benar-benar beriman, puncak prestasinya, dia semakin merendahkan diri dengan mengaji lagi. Duduk lagi. Belajar lagi. Pikirannya husnuzan, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Sekali lagi, tidak suka memponis. Seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, bahkan sekafir-kafir manusia, selama dia masih hidup, masih ada peluang hidayah. Sebaliknya sekarang, sealim-alim manusia, sehebat ibadahnya, kaya apapun, selama dia hidup, dia masih punya peluang jadi orang kufur. Jadi jangan sombong, jangan memponis siapapun. Karena itulah pikiran orang berzikir itu husnuzon, baik sangka. Hatinya diam-diam berdoa. Apa yang dia lihat, dia doakan. Lihat anak kecil, dia doakan pada anak saleh. Dia jalan, lihat suami istri berjalan, ya Allah jadikanlah rumah tangganya sakinah. Ketika melihat orang susah, selain menolong, dia mendoakan lebih dahulu. Semoga diberi kesabaran dan di akhirat Allah bayar dengan surga karena keikhlasannya menerima kesusahan. Ya Allah, melihat orang kaya, bukannya iri hati, dia doakan semoga orang kaya itu menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Melihat pemimpin Indonesia ini, melihat presidennya, melihat wakil rakyatnya, melihat jaksanya, melihat hakimnya, melihat polisinya, dia doa mudah-mudahan menjadi aparat yang amanah, mudah-mudahan menjadi presiden yang amanah. Jadi doa semuanya. Kekuatannya silaturahim, cita-citanya tegaknya syariat Allah, kesibukannya ini dia asyik memperbaiki diri, tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Dia akan terus memperbaiki dirinya untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Allahu akbar walillahil hamd. Inilah pribadi zikir yang indah itu. Ya Allah, ya Rabbana, tanamkan di hati ini selalu ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmatmu, selalu dapat beribadah terbaik kepadamu. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan ingat kepadamu. Lisan ini mengucapkan la ilaha illallah. Kabulkan doa kami ya Allah. Wah, ilah. Arifin banyak salah dalam bicara ini. Tolong si Arifin dimaafkan, lahir dan batin. Semoga semuanya pemirsa cahaya hati dalam rahmat Allah. Ya Allah, berkahi kami semua, berkahi negeri kami Indonesia tercinta ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum